Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan apa yang ditabur, itulah yang akan dituai. Renungan ini didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis dalam surat Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa yang ditandaskan tadi di sini, ini sangat jelas. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Selama tanah di mana kita berada di atas bumi ini masih ditanam dan juga dituai, selama itu jugalah hukum tabur tuai masih berlaku. Sebab apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jika kita menabur bibit jagung, pasti kita akan memanen jagung, bukan? Tidak mungkin kita memanen buah durian. Jikalau kita menanam bibit yang unggul, bibit yang berkualitas, dari mangga arum manis misalnya, maka kita akan memetik buah arum manis yang berkualitas pada musimnya. Jadi menabur benih yang baik atau benih yang buruk, maka saya dan saudara akan menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Menabur benih yang buruk, misalkan melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, melakukan korupsi, memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak terpuji, melakukan penipuan, membunuh sesamanya, merampok, atau mencuri, atau melakukan ujaran kebencian yang dapat melukai hati sesama, yang dapat membunuh karakter orang lain, dan menjadi batu sandungan. Ini tentu akan berhadapan dengan hukum, dan pada akhirnya ada penjara yang menunggu, ada sanksi jabatan, ia bisa dicopot, dipecat, ada sanksi politik, hak-hak politiknya dicabut untuk sekian tahun lamanya, dan juga ada sanksi sosial, di mana ia bisa kehilangan kepercayaan masyarakat. Saudaraku yang terkasih, orang yang menaruh dendam terhadap sesamanya dan menyimpan rasa kebencian, melakukan adu domba, tentu ini akan berurusan dengan Tuhan. Kita sudah diberikan peringatan keras, sebagaimana di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 dan sampai ayat 8a tadi, yang dikatakan bahwa jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Saudaraku yang terkasih, menabur benih yang baik, yang berkualitas, akan menuai yang baik dari Tuhan, baik di dunia yang sekarang ini, bahkan juga di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit orang yang berbuat baik mengalami kekecewaan,
Bahkan ada yang trauma dan enggan untuk berbuat baik lagi. Mengapa? Karena seringkali dalam kenyataannya pepatah yang berkata air susu dibalas dengan air tuba. Ini sering terjadi dalam kehidupan nyata. Seseorang menabur yang baik, tetapi dibalas dengan sikap yang tidak terpuji, dengan kata-kata yang tidak ada rasa hormat, bahkan tindakan-tindakan yang sangat bertolak belakang dengan etika moral. Perlu kita memperhatikan bahwa orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan tidak hanya menutup pintu berkat bagi dirinya sendiri, karena ia akan kehilangan kepercayaan orang lain. Tetapi sebenarnya orang yang membalas kebaikan dengan yang jahat itu membuka pintu murka Allah bagi dirinya dan keluarganya. Hal ini sangat jelas sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Amsal 17 ayat 13 yang berkata demikian, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Di dalam bahasa Ibraninya, ini dapat diterjemahkan dengan siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, penderitaan tidak akan menjauh dari keluarganya. Ini janji Tuhan. Atau mungkin orang berkata, kalau memang ini janji Tuhan, tetapi kenapa seseorang atau kelompok tertentu yang telah melakukan yang jahat, tetapi kehidupannya baik-baik saja? Mereka kelihatan bertambah baik, ekonomi mereka berjalan dengan baik, seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal mereka berbuat khianat, berbuat curang, tapi kelihatannya tampak baik-baik saja. Mereka yang berkhianat dan berbuat curang pun merasa dirinya aman-aman saja. Tapi saya mau katakan kepada saudara, itu hanya keadaan atau peristiwa yang tertunda. Tetapi kalau sudah waktunya, itu akan menjadi kenyataan. Sebab apa yang Tuhan firmankan tidak mungkin gagal. Kita bisa belajar dari kesaksian Raja Daud, sebagaimana yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur 37 ayat 35. Ia katakan begini, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Orang fasik di sini yang dimaksud adalah orang yang suka dengan yang buruk, yang jahat. Dan Daud melihat ini di dalam kenyataan. Ada orang-orang yang hidupnya demikian dan penuh dengan kesombongan, sangat angkuh. Tetapi dalam kenyataannya, mereka tumbuh mekar seperti pohon aras. Pohon aras ini menggambarkan tentang kehidupan yang megah, bagaikan pohon aras yang carang-carangnya dahannya besar dan rindang, daun-daunnya hijau, bahkan di atasnya banyak burung-burung akan hinggap di atasnya. Seolah-olah kejahatan yang mereka lakukan tidak berdampak buruk dalam kehidupan mereka. Tetapi selanjutnya Daud berkata, dalam waktu yang lain, ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Artinya, kemekaran dan
apa ya, kalau dikatakan mungkin kehidupannya yang serba berkelimpahan dan tampak baik-baik saja, segar, itu hanya bersifat sementara. Kalau sudah waktunya Tuhan, maka dia akan kandas dan ia akan kehilangan segala kemegahannya, termasuk kelimpahannya. Dalam pengalaman saya pribadi, hal-hal ini tidak perlu diragukan. Seringkali kita mendengar tentang kisah si maling kundang. Dari beberapa orang yang saya tanya, yang pernah tinggal dan lama berdomisili di daerah Padang, Sumatera Barat, mereka katakan bahwa ini bukan mitos, bahkan bukti fisiknya masih diabadikan sampai sekarang ini dan menjadi tempat yang banyak dikunjungi oleh penduduk sekitarnya, yaitu tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Ada anak yang bersikap durhaka kepada orang tuanya, dan jika mereka tidak bertobat, mereka akan mendapat ganjaran dari Tuhan pada waktunya. Bisa juga antara seorang ponakan dengan paman, bisa antara seorang saudara dengan saudara yang lain, yang membalas kebaikan saudaranya dengan kejahatan. Ini bukan hanya ganjaran dari Tuhan yang tertunda sementara, seperti yang saya katakan tadi. Orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan tanpa sadar, ia menutup pintu berkat bagi dirinya sendiri. Saudaraku yang terkasih, mengingat pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan itu, banyak orang tidak tertarik lagi untuk berbuat baik terhadap sesamanya. Tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa seorang penabur akan menuai dari Tuhan, bukan dari orang yang bocengli itu, orang yang tidak tahu berterima kasih. Penabur akan menuai kalau ia tidak patah semangat untuk berbuat baik. Kata firman Tuhan tadi, katakan kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kalau orang di awalnya dia punya semangat untuk berbuat baik, tetapi karena kekecewaan hatinya, ia sungkan dan ia enggan untuk berbuat hal itu, maka pada akhirnya memang ia tidak menuai pada akhirnya, karena ia lemah dan menjadi patah semangat. Saudaraku yang terkasih, apakah menuai ini hanya dalam kehidupan sekarang ini? Bukan hanya dalam kehidupan sekarang, tetapi saya mau katakan berdasarkan firman Tuhan, juga orang yang menabur apa yang baik atau buruk dalam kehidupan sekarang ini, di dunia fana ini, akan menuai akibatnya di akhirat. Tuaian itu bisa bersifat yang baik, yang positif. Tuaian dalam hidup yang kekal. Dan hal itu sangat jelas dalam pengajaran Yesus Kristus yang dikatakannya dan ditulis di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-40. Saya bacakan demikian dan saudara perhatikan dengan seksama. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudaraku yang terkasih, orang-orang benar ini telah melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya ketika masih berada dalam dunia yang fana. Dan ketika tiba saatnya penghakiman akhir, di mana berdasarkan kitab Injil, hakim yang adil itu pada akhir zaman adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan ia memisahkan manusia dari berbagai penjuru dunia, bagaikan memisahkan domba dengan kambing. Dan orang-orang benar itu yang diumpamakan bagaikan domba-domba, mereka masuk ke dalam hidup yang kekal. Dan perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan di dalam kehidupan nyata selama berada di dunia fana menyertai mereka ketika memasuki hidup yang kekal. Sebaliknya, ada juga orang yang menabur dalam kehidupannya selama berada di dalam dunia fana, dan tiba saat penghakiman, maka mereka menuai siksaan yang kekal. Selanjutnya dalam Matius pasal 25 ayat 41, saya bacakan sampai ayat 46. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, akibat dari apa yang ditabur dalam kehidupan ini bukan hanya dituai balasannya ketika manusia masih berada di dalam tubuh jasmani, tetapi ketika menghadap penghakiman akhir pun, maka dampak buruk dari perbuatan selama hidup di dunia yang fana ini akan menyertai mereka di sana. Apakah ini berarti bahwa walaupun banyak dosa bisa beres dengan berbuat baik? Tidak demikian. Bisa saja orang yang hidup dalam korupsi, hidup dengan cara-cara duniawi, dan akhirnya dengan berbuat baik, ia merasa dosanya sudah selesai, bisa ditebus. Apakah demikian? Jelas firman Tuhan katakan dalam Galatia 6 ayat 7a, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya.
hukuman dari Tuhan itu berbeda dengan hukum pidana atau perdata buatan manusia. Dalam hukum pidana perdata yang dibuat oleh manusia, ketika orang itu dijatuhkan vonis dan masuk penjara, ada remisi yang diberikan kepadanya tiap-tiap hari besar. Ada pengurangan hukuman karena melihat kehidupannya selama di dalam penjara melakukan hal-hal yang baik, yang positif dan bermakna bagi orang lain. Jadi kalau di dalam hukum positif yang dibuat oleh negara, dikenal adanya pengurangan hukuman, remisi. Tetapi dalam hukum Tuhan tidak mengenal remisi sedemikian itu. Jikalau orang tidak bertobat, maka semua perbuatan jahat yang dia lakukan selama hidup di dunia ini akan menyertainya tatkala ia menghadap penghakiman akhir. Saudaraku yang terkasih, berbuat baik tidak berarti menjadi jaminan untuk bebas dari hukuman dosa, yaitu kematian kekal dan selamat masuk ke surga. Karena firman Tuhan sudah jelas menyatakannya dalam Mazmur 49 ayat 8 sampai 10 dan berkata demikian. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Firman Tuhan ini begitu terang benderang bahwa tidak ada sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai upaya untuk menebus dosanya dengan apapun juga. Sebab di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 yang berkata demikian, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang menerima pernyataan Tuhan dengan iman. Dalam perspektif iman Kristen, hal berbuat baik merupakan pembuktian bahwa saya dan saudara sungguh-sungguh memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup artinya iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan. Bukan iman yang mati atau iman yang kosong. Kalau iman yang mati artinya dia percaya tetapi tidak berbuat dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau orang hanya percaya, firman Tuhan katakan, setan pun juga percaya, tetapi setan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apa yang kita tabur dalam kehidupan sekarang ini, kita akan menuai akibatnya dalam hidup yang sekarang ini juga, dan juga di akhirat. Marilah kita berbuat baik tanpa dibatasi oleh perbedaan-perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan daerah, perbedaan budaya, ataupun perbedaan agama. Marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain dan berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita. Sebab apabila kita menabur yang baik, maka kita juga akan menuai yang baik dari Tuhan, baik di dunia yang sekarang ini maupun di dunia akhirat nanti. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Salam persaudaraan. Tuhan memberkati.